Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bait Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami membuka hati kami buat berkat kebenaran firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, jelas dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17b yang sudah kita baca tadi, bahwa bait Allah itu adalah kita. Bait artinya adalah rumah. Jadi kalau kita itu dikatakan bait Allah, berarti kita itu adalah rumah Allah. Atau bisa dikatakan tempat kediaman Allah. Haleluya, kita adalah tempat kediaman Allah. Jadi suka tidak suka, itulah identitas kita saudaraku sebagai orang Kristen, yaitu tempat kediaman Allah. Kalau Allah itu adalah raja di atas segala raja dan penguasa di atas segala penguasa, pantaskah kalau rumahnya itu jelek, kumuh dan tak terawat? Tentunya tidak pantas ya saudaraku. Untuk itulah kita ini sebagai baitnya Allah harus rajin membersihkan, merawat dan membangun diri kita sedemikian rupa sehingga kita layak disebut tempat kediaman Allah. Sama seperti halnya kalau ada tamu istimewa atau orang penting yang mau berkunjung dan menginap ke tempat kita, bukankah kita akan segera membersihkan rumah kita, menatanya sedemikian rupa, bahkan melengkapi perabot-perabot atau bagian-bagian lain supaya pantas dan kelihatan layak untuk tamu kita? Bila perlu, sebelum tamunya datang, setiap hari rumah itu kita bersihkan. Nah, kalau Allah yang mau datang dan tinggal di dalam rumah kita, diri kita ini, bahkan menjadikan tempat tinggalnya, seharusnya kita juga membersihkannya dari dosa dan kecemaran, juga menatanya agar kelihatan indah. Artinya kita harus hidup dalam kekudusan, karena yang tinggal di dalam kita adalah Allah yang kudus. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku, di sini dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait Allah salah satu fungsinya adalah untuk berdoa dan menyembah, bukan untuk dicemari dengan perbuatan dosa. Nah, sudahkah hal itu kita lakukan? Marilah kita saling introspeksi diri kita. Apakah hidup kita, tubuh kita, jiwa dan roh kita sudah sesuai dengan standar sebagai bait Allah? Atau mungkin kita malah mencemarinya, bukan mengkuduskannya? Kekasih-kekasih Tuhan, marilah sekarang ini saatnya kita berbenah, menyadari kalau kita ini adalah baitnya Allah, tempat tinggalnya Allah. Mulailah kita membersihkannya dengan berjalan seturut dengan firman-Nya, sehingga Ia yang kudus berkenan tinggal dalam hidup kita sebagai bait-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami hidup dalam perkenanan Tuhan dan layak disebut sebagai bait Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.